Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Pojonipers? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga telah mensubscribe channel ini. Ya, video kali ini masih seputar contoh soal P3K, yaitu soal kompetensi manajerial. Di sini saya sudah punya beberapa contoh soal beserta jawabannya. Ya, saya kumpulkan dari beberapa sumber. Sebentar setelah membaca soal dan opsinya, teman-teman bisa menghentikan video atau pause sejenak untuk menjawab soalnya dan mencocokkan jawabannya nanti. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Saat Anda dimarahi oleh atasan Anda karena dituduh melakukan kesalahan padahal tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, sikap yang Anda lakukan: A. Berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. B. Meminta pertimbangan teman dekat. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Saya akan menemukan penyebar isu tersebut. Ya, jawabannya adalah option A. Berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Ya, ini masuk di kategori kompetensi manajerial, yaitu berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan atasan. Oke, kita ke soal nomor 2. Dalam hal kaitannya dengan perubahan, saya merasa sebagai seorang yang A. Cenderung kurang aktif. B. Mempunyai pergaulan yang tidak luas. C. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab. Atau D. Mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ya, jawabannya adalah bagian D. Ya, ini sudah pasti ya. Mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Itu kita harus dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Panik dan gelisah. B. Marah serta mengeluh. C. Biasa saja. Atau D. Merasa tertantang dan bersemangat. Ya, jawabannya adalah D. Merasa tertantang dan bersemangat. Nomor 4. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji besok akan mengantar ibu ke dokter. Apa yang seharusnya saya lakukan? A. Lembur sampai pekerjaan selesai. B. Pulang dan meninggalkan pekerjaan. C. Minta izin ke atasan dan mengatakan sejujurnya. Atau D. Mencoba menghubungi ibu. Ya, jawabannya adalah A. Lembur sampai pekerjaan selesai. Ya, ini juga bisa masuk di kategori profesional ya. Jadi kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Nomor 5. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan A. Menyelenggarakan pelatihan di hari libur. B. Menyelenggarakan pelatihan setelah jam kantor. C. Meminta pendapat rekan-rekan kantor. Atau D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Ya, jawabannya sudah pasti D. Itu menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Nomor 6. Karena sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti libur lebaran oleh atasan, saya berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya: A. Tetap mengambil cuti. B. Meminta teman untuk menggantikan cuti. C. Meminta anggota keluarga membujuk orang tua. Atau D. Memberi pengertian ke orang tua. Ya, jawabannya adalah D. Memberi pengertian ke orang tua. Keragaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia karena selalu ada orang yang menghina adat atau budaya. Tanggapan Anda adalah: A. Membiarkannya saja dan menjadi hal wajar. B. Merasa memang adat atau budaya tertentu perlu dihina. C.
wajar saja karena tidak semua orang dapat menghina adat atau budaya. D. Tindakan menghina adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena orang akan memiliki anggapan pada adat atau budaya tertentu. Ya, jawabannya adalah D. Tindakan menghina adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nomor 8. Saya seorang pemimpin di suatu instansi. Saya melihat anak buah bermain sosial media pada saat jam kerja. Apa tindakan yang harus saya lakukan? A. Menegur langsung bawahan agar yang lain mengambil pelajaran. B. Langsung memberikan peringatan keras bagi yang melakukan. C. Mengingatkannya agar tidak melakukan hal di luar pekerjaan di saat jam kerja. D. Menunggu waktu yang tepat untuk menegur. Ya, jawabannya adalah C. Mengingatkannya agar tidak melakukan hal di luar pekerjaan di saat jam kerja. Anda diminta untuk memberikan pidato dalam acara sosial. Sikap Anda? A. Menulis dan menghafal di luar kepala. B. Membuat catatan lengkap tentang apa yang akan disampaikan. C. Meminta orang lain untuk pidato. Atau D. Membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan disampaikan. Ya, jawabannya sudah pasti D. Membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan disampaikan. Ya, nomor terakhir atau nomor 10. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda diharapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat gaji tambahan berupa uang lembur. C. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. D. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Ya, jawabannya adalah C. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang menjawabnya option A, yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline-nya. Namun menurut saya pribadi di sini yang paling tepat adalah option C. Jadi kita dituntut untuk memiliki sikap integritas, yaitu sikap yang jujur. Jadi kita harus jujur kepada atasan atau kepada bos kita bahwa kita butuh karyawan agar dapat menyelesaikan tugas secara cepat dan baik. Itulah tadi beberapa contoh soal kompetensi manajerial P3K. Nantikan contoh soal lainnya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.